Bagaimana memprogram hal-hal yang kita inginkan ke dalam pikiran bawah sadar anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy. Berbicara tentang bagaimana memprogram atau menginstal software ke dalam kepala anak kita ataupun pikiran bawah sadar kita, pikiran bawah sadar anak kita, sehingga menjadi memori yang positif. Memori-memori yang tertanam di pikiran bawah sadar anak kita adalah hal-hal yang kita inginkan, bukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, pertama adalah jaga usia seorang calon anak di dalam kandungan, yaitu pada usia dimulainya 120 hari. Karena 120 hari janin tersebut mulai ditiupkan ruhnya oleh Tuhan. Nah, dari situ teman-teman ataupun Bapak Ibu bisa mulai start memprogram apa yang kita inginkan. Anak yang seperti apa yang kita inginkan saat lahir nanti? Anak yang rajin sholat kah? Anak yang pintar membaca Al-Quran kah? Atau hal-hal lain? Mungkin yang lebih spesifik yang teman-teman ataupun Bapak Ibu punyai. Jadi yang paling umum, terbentuknya pola di dalam pikiran bawah sadar ataupun subconscious mind anak kita itu di usia 0 sampai 7 tahun. Ya, karena banyak yang mengatakan kalau seorang ibu ataupun ayah ataupun orang tua bisa menjaga usia anaknya dari 0 sampai 7 tahun, maka ia akan bebas dalam merawat anaknya. Artinya, ia tidak susah, ia mudah kok membimbing anaknya karena ia sudah tanamkan polanya di usia 0 sampai 7 tahun. Tapi kalau sampai 0 sampai 7 tahun ini, golden moment ini, usia golden moment ini tidak bisa terjaga, maka siap-siap anak ini akan mengganggu orang tuanya. Artinya kita akan sulit membimbing dia, kita akan sulit mengurusi dia. Ini bukan sebuah ancaman, namun inilah hal-hal yang akan terjadi apabila kita melewati golden moment usia 0 sampai 7 tahun. Ya, coba komen bagaimana caranya kalau anak itu sudah melewati usia 7 tahun. Artinya pembentukan sel otak, sel saraf yang sudah terjadi di usia 0 sampai 7 tahun, sehingga orang tua menginginkan anak rajin sholat, anak rajin belajar, anak rajin ngaji, namun agak mengekang, tidak mudah, sulit, harus dengan teriakan, kadang harus ada dengan pukulan. Bagaimana misalnya, Pak Rais? Saya mempunyai metode namanya self-forgiveness therapy. Artinya, bagaimana seseorang memaafkan. Orang tua ini harus menerima dulu kejadian yang sudah terjadi. Misalnya, oh, kalau begitu solusinya saya harus menggantikan memori negatif di pikiran bawah sadar anak saya sehingga menjadi positif, yaitu harus menggunakan terapis mental kesehatan. Artinya saya sebagai terapis bisa mengubah memori negatif yang ada di gudang data kepala anak menjadi memori positif. Artinya apa? Mudah sholat tanpa teriakan, tanpa pukulan, mudah belajar tanpa harus teriak, tanpa harus pukulan, mudah melakukan baca Quran. Artinya memori negatif ini bisa tergantikan kok. Kita bisa membentuk sel saraf yang baru di dalam otak kepala anak kita, membentuk sinap-sinap ke dalam jaringan otak anak kita,
Sehingga anak ini tanpa teriakan, tanpa pukulan, bisa melakukan apa yang orang tua inginkan. Jadi secara logika kalau kita pikirkan, perilaku ataupun tindakan anak ini itu kan terjadi dikarenakan memori apa yang mempengaruhinya. Misalnya ada memori negatif seperti marah, seperti takut. Nah, ini harus kita edit dulu, kita nolkan dulu, sehingga kita bisa membentuk pola-pola baru, memori-memori baru, memori positif. Sehingga kalau sudah nol, kita mudah menginstal pola-pola baru tadi, hal-hal yang diinginkan orang tua, sehingga anak ini bisa terarahkan dengan mudah menjadi seorang remaja yang luar biasa. Makanya 0 sampai 7 tahun adalah golden moment. Bagaimana anak ini kita jadikan raja. Nah, 7 sampai 14 tahun bagaimana anak ini kita jadikan seperti militer. Karena dia harus disiplin supaya membentuk sebuah habit, sebuah kebiasaan. Karena kalau dia sudah mencapai usia di atas 14 tahun, orang tua tinggal mengikuti arahannya. Karena dia sudah mempunyai kebiasaan yang baik, sudah mempunyai habit yang positif. Oke? Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, and share. Bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu juga yang menginginkan metode bagaimana mempersiapkan janin, mempersiapkan bayi, sehingga Bapak Ibu punya pengetahuan dalam mendidik anak, mempersiapkan seorang bayi yang luar biasa saat lahir nanti. Saya mempunyai metode spiritual theta parenting. Jadi mempersiapkan seorang bayi yang sudah ada di dalam kandungan, bagaimana kita membentuk pola-pola, menginstal hal-hal yang kita inginkan. Kapan seorang ayah harus bersikap baik, ya kan? Seorang ayah dan seorang ibu harus mempertahankan hal-hal negatif, sikap-sikap negatif, berbicara yang keras. Saya mempunyai metode itu lengkap di dalam e-book, ataupun di dalam buku, ataupun di dalam webinar, seminar online, ataupun seminar offline. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang berminat, silakan daftar pada link deskripsi di video ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspiratif bagi kita semua, terutama pribadi saya. Karena pengetahuan ini sangat penting. Disinilah awal, asal muasal seseorang bisa menjadi orang yang dahsyat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.